Andri An-Najjar. Aku dia tuh mana tapi gini nggak main rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawabannya tapi belum sarapan semua. Saya sudah. Sudah jelas belum ini suaranya, Bu? Ulangi. Saya ngomongnya agak pelan-pelan gitu. Belum sarapan. Bapak-bapak sudah jelas ini. Ini kadang-kadang jelas itu belum tuh sadar. Jadi kita tes dulu kesadarannya nih. Pengen dari ibu dulu. Cara ngetesnya itu gampang. Dengan menjawab pertanyaan. Tolong dijawab dengan jujur ya, Bu. Kalau ibu menjawab jujur berarti sadar. Ya, siap deh. Tolong jawab jujur. Jangan ada kedustaan di antara kita. Harus jujur. Siap? Pertanyaan gini. Ibu, boleh nggak kalau bapaknya poligami? Jawab dengan jujur. Iya, tapi ada yang nggak jawab berarti boleh. Alhamdulillah Pak, bapak-bapak aman. Berarti banyak yang belum sadar Pak. Sekarang bapak-bapak, tolong dijawab Pak. Jangan ada ketakutan di antara kita. Siap? Siap. Bapak-bapak, setuju nggak sama poligami? Setuju. Yang belakang, depan. Di belakang paling lebih senang. Alhamdulillah, moga-moga pada sadar semua. Habis pada amalan ini pulang rumah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah gerakan kaki langkah kita menuju untuk berkumpul bermajelis di tempat yang insya Allah semoga Allah berikan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Salam yuk panjatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini kita termasuk usahawan-usahawan, termasuk pengusaha-pengusaha yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkah beliau, sehingga nanti kita di akhirat termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya kita mengaku, tapi kita juga diakui. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang di depan sini, ini seperti mahasiswa yang mau ujian sedang skripsi Bapak Ibu. Ini bapak-bapak seperti dosen-dosen saya semua. Ya, jadi agak deg-deg nggak apa-apa ya Bu, karena yang di depan saya sepuh semua. Jadi agak izin dulu nih. Terus nanti mohon maaf izin bahasanya campur-campur nggih Mbak. Nggih, karena kebetulan orang tua saya Blasteran. Nggih. Bapak saya itu Purbalingga. Ibu saya Sentral Java. Purbalingga City. Ya, sama ya. Apa sih rapopo? Orang enak denger. Belas orang enak. Apa nih soalnya? Ampun, nama saya Mas Andri. Kalau di kampung saya biasa dipanggil Andri. Terus kalau di Solo saya dipanggil Andri. Jadi tetap namanya Andri. Tak tambahin An aja. Dan sukses.
ben sukses, ben selamat dunia Akhirat. amin Allahumma Amin. yang amin ini lebih dulu insya Allah. Amin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sahabat, kemarin ini ada nggak yang nggak datang acara Muslim Power Camp kemarin? Coba angkat tangannya. Oh sedikit ya, kebanyakan ikut ya. Alhamdulillah. Pertama kali saya mendengarkan bab materi qadha ya, itu sekitar tahun 2013 bersama 3 kelompok halakoh saya. Jadi saat dulu kan kita belajar itu halakoh bertiga. Teman saya yang satu namanya Pak Agus Bayambutu, mungkin ada yang kenal di belakang. Itu seorang kepala, saat itu menjabat kepala wilayah Jawa Tengah finance. Kalau nggak salah, kalau nggak usah disebut namanya, kayaknya BOM atau FIF atau sejenisnya, ini malah disebut ya. Kurang lebih seperti itu pekerjaan. Teman yang kedua itu seorang kontraktor, jadi membangun rumah. Dan yang ketiga itu saya, kontraktor palsu. Kalau teman yang jadi teman saya kontraktor asli, jadi bangun rumah. Kalau saya kontraktor asli karena masih kontrak kesana sini. Bangunnya bangun tidur aja. Gitu. Jadi ketika dengan foto-foto yang disampaikan oleh guru saya saat itu teman saya langsung Pak, sepulang halakoh, sepulang pembelajaran, teman saya ngilang Pak, ngilang selama 2-3 bulan. Kita mencari kemana-mana nggak ada, ke rumah nggak ada, terus ke keluarganya nggak ketemu. Kemana ini saudara kita nih? Habis ikut kota-kota malah kabur. Tapi alhamdulillah di sini kok habis ikut kota malah datang ini gimana? Ini luar biasa ya. Setelah 2-3 bulan kita halakoh cuma berdua sama teman kontraktor asli tadi. Kita sendiri berdua bersama sang guru. Tahu-tahu teman saya nongol yang ketiga ini setelah 2-3 bulan. Ketika nongol lagi, hadir lagi, itu Pak Bu, nangis takut sendiri mungkin ya sama muslimnya. Kemudian apa dia cerita ketika mendengar bab qadha dan qadar, apalagi sang ustadz menyampaikan riba itu rabi, riba itu ngeri ya. Kalian rabi terus itu belakangnya beredar. Nah, ketika tadi datang kemudian cerita dan nangis ketika itu pengen mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan, yaitu apa? Meninggalkan riba. Kan gimana meninggalkan riba? Kalau saya itu gampang Pak Bu, karena saya nganggur jadi nggak pakai riba. Dari dulu saya nggak pernah pakai riba karena saya nggak kerja usaha. Saya itu mau utang itu loh Pak Bu, gagal terus loh. Mau utang loh gagal, apalagi bayarnya. Nah, ketika itu kemudian sampaikan, saya mengamalkan meninggalkan riba. Saya langsung resign daripada pekerjaan saya. Terus akhirnya biasanya langsung dapat ujian yang kayak gitu. Pengen enggak pakai nes saja? Boleh Ustaz? Oh ya. Biasanya langsung dapat ujian yang pertama. Ujiannya ekonomi. Betul sahabat saya ini gajinya saat itu tahun 2013 itu UMR saat itu sekitar 800.000 kalau nggak salah. Itu gaji saya UMR 700.000. Soalnya dipotong infak wajib dari yayasan jadi 300.000. Teman saya gajinya sekitar 25 juta. Wah saya kaget itu. Ada yang gaji 25 juta. Itu buat apa ya gitu ya. Nah, kemudian ketika mendapat hijrah tadi, ketika meninggalkan riba tadi, sahabat saya langsung jadi ekonomi, semua hilang. Semua, padahal 25 juta itu untuk habis untuk cicilan rumah, untuk cicilan mobil, ya. Maka ada yang kedua itu ujian ekonomi, keluarga. Apa yang siapa pertama kali yang protes? Yang pertama istrinya nggak siap, istrinya nggak kuat, bahkan minta pisah. Ditambah lagi dari mertuanya, daripada lingkungannya, dari orang tuanya, langsung mendapatkan merah dawana gitu. Karena
meninggalkan sesuatu yang udah lama diperjuangkan, jadi kepala wilayah, habis itu gajinya saat itu hampir 30 juta. Itu. Mau dilanjut buatan ceritanya? Terus. Lucu banget ini. Merasakan ya, alhamdulillah banyak temannya. Banyak temannya di sedih bareng-bareng. Nah setelah itu sahabat saya cerita ketika ujian ekonomi pertama biasa penghasilan pengeluarannya 25 juta per bulan, maka ujian pertama adalah kesulitan. Maka tadi judulnya bangkit dari di saat sulit. Ini sesuatu yang kayaknya kok aduh bikin mules Pak Pur ya, bikin ngeluh gitu ya, ngeblank gitu. Mungkin udah belajar SD, SMP, SMA, kuliah, materi macam-macam, ikut seminar, hilang kabeh Pak Pur. Kalau di masa kayak gitu mungkin hilang kabeh, ngeblank bisa jadi kayak gak ada pijakan dalam kehidupan. Nah setelah itu beliau juga lanjut, saya juga akhirnya nggak kuat, akhirnya saya daftar kerja lagi, balik lagi dengan ujian yang 3 tadi itu sungguh sangat memberatkan beliau. Kemudian beliau daftar lagi karena beliau udah punya kompetensi di situ, otomatis masuk lagi lah di perusahaan yang sejenis. Setelah 3 hari kerja tanpa ada angin, tanpa ada apa, atau dikeluarin di atas kan? Boleh itu nih Pak Bu. Ini sebenarnya ada kursi. Ini berat nih Bu, namanya kesini. Ini Bu. Ini kata guru saya sebagai orang yang terhormat itu pandai menghormati orang lain. Jadi saya izin belajar Ibu, menghormati panitia yang angkat kursi ke sini. Tak duduk sebentar. Boleh Bu? Boleh. Alhamdulillah, ternyata enak duduk di kursi. Empuk Pak Bu. Terima kasih kepada panitia. Menghormati dengan duduk. Tapi saya enggak suka kursi Pak Bu. Dan enggak suka rebutan kursi kayak di parlemen sana. Saya berdiri lagi Pak. Panas. Alhamdulillah tadi cerita saya mana Bu? Dari kursi yang menikmati ini jadi lalai saya. Saya mana Bu? Dikeluarin. Akhirnya dikeluarin seminggu, 2 minggu, beliau kerja seperti normal biasa dan prestasi. Nggak ada angin, nggak ada apa. Dikeluarin lagi Bapak itu. Keluarkan lagi. Akhirnya yang ketiga merenung. Bisa jadi ini kasih sayang Allah. Bisa jadi ini awal pertolongan Allah. Bisa jadi kalau saya bayar lagi, saya gemblung Bapak Ibu. Gemblung apa? Apa Bu? Oh iya, berarti tetangga saya mungkin itu ya, orang Purwokerto. Alhamdulillah. Jadi itu setelah singkat cerita, beliau cerita sekarang mendapat pekerjaan yang jauh lebih besar gajinya dibanding kerjanya saat itu. Itu saat itu JME lagi naik daun ya, tahun 2013 awal-awal besarnya. Beliau jadi marketing nasionalnya. Dia bukan pengusaha ya, tapi seorang Marketing. apa dulu karirmen apa namanya Pak, profesional ya. Gajinya lebih besar dan lebih berkah. Ya itulah kisahnya yang kemudian ceritakan kepada saya. Habis itu tak ceritakan kepada teman-teman yang lain. Dan di sini selesai ceritanya. Selesai Bu. Kita tutup dengan kafal majlis. Alhamdulillah. Ini, nah, ternyata Bapak Ibu sahabat, kenapa kita sampai terjebak ke tempat yang kemudian jauh seperti sahabat saya tadi, menjadi kesulitan yang luar biasa, sampai keluarganya minta pisah, sampai lingkungannya menekan luar biasa. Karena bisa jadi selama ini kita bekerja, Bu, kerjaan itu boleh apa Pak? Apunten. Duit. Harta, alhamdulillah. Orang kapitalis. Nanti diislamin dulu. Tuh, kerjaan buat apa Bu? Harta, bodoh wae kapitalis. Insya Allah halal nanti. Jadi Islamis. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami ngapunten niki sepa-sepa senior-senior kula niki ngapunten niki larenom kemelintir sekali. Kalau ini kata guru saya hanya menyampaikan apa kata guru saya. Apa yang kita cari dalam hidup, kerja terutama, bisnis terutama, usaha terutama, biasanya jelas berkah. Betul nggak Bu? Betul. Terus
Ada yang tanya, apa? Nyari rezeki nggak Pak Bu? Ini perlu dikelirkan. Apa bedanya harta sama rezeki? Ini saya juga mudengnya lama Pak Bu. Sampai sekarang juga mungkin belum mudeng. Maka disampaikan terus menerus sampai Allah kasih hidayah. Ya. Kalau duit itu Bu, atau harta, atau benda, itu siapa yang nyiptain Pak Bu? Mobil siapa yang nyiptain? Duit siapa? Manusia. BI. Kalau siapa lagi? Rumah, kontraktor. Semua yang menciptakan harta benda adalah, terus pabriknya di mana? Pabriknya di bumi, kan nggak? Terus dan dia memiliki sifat. Sifatnya apa ternyata? Banyak, sedikit. Sifatnya harta banyak, sedikit. Nah itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngendika datang kita semua untuk harta ini bagi orang Muslim itu hati-hati, warning, awas, waspadalah. Apa kewaspadaan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagian harta dan anak itu menjadi ujian gitu, dalam ayat-ayat. Di sini ada ayat Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul mufsirun. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi harta kalau untuk orang beriman, waspadalah. Waspadalah. Allah juga subhanahu berfirman lagi yang samping itu, yaitu surat At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Di sisi Allah pahala yang besar. Maha besar Allah dengan segala firman. Insyaallah. Belum lagi Rasulullah SAW sabdakan yang nanti harta itu di akhirat ditanya dari mana dan untuk apa. Maka waspadalah. Nah, harta memiliki sifatnya apa? Tadi banyak, sedikit. Itu sifat harta. Yang insya Allah di sini uangnya banyak semua. Amin Allahumma. Amin. Udah kelihatan dong wajahnya. Tapi hutangnya lebih banyak. Lunas. Menghayati sekali Pak. Ya. Dan ada ciri-cirinya orang harta banyak. Yang ini sering saya sampaikan sama adik-adik saya. Berarti nanti disampaikan sama putu-putunya gitu Pak. Itu udah kayak bebas gitu. Mbak, cucu, putu gitu. Putunya betul Mbak. Itu, masya Allah, alhamdulillah. Pun mentas tuh ya. Dereng, anda sih dari nikah. Belum gitu. Belum nikah. Oke, alhamdulillah. Kalau saya sudah nikah, alhamdulillah sekali. Dan itu nggak berani. Belum nggak berani. Jadi sampai mana Bu? Anak depan saya dosen-dosen semua. Sifat harta banyak sedikit. Diperbanyak dengan seperti Bapak Ibu yang lakukan. Rajin, semangat, orang sambat, orang ngesulak, ya. Itu biasanya orangnya duitnya banyak. Tapi kalau uangnya sedikit biasanya kakek sambat. Betul nggak Pak Bu? Atau ngesulak, atau malas belajar. Itu salah satu karakter gitu. Kemarin saya 1 tahun bersama Pak Wagino itu muter-muter belajar saat Indonesia itu. Atau isinya orang-orang usaha, orang pebisnis kelas kakap. Kalau saya kelas kayak teri. Jadi usahanya rata-rata miliaran, ratusan juta. Kalau saya UMR sendirian, ini kayaknya saya salah masuk kelas ini. Saya UMR kok masuk sini. Itu kadang-kadang minder sendiri. Tapi nggak apa-apa. Moga-moga ketularan. Amin. Nah, kemudian saya heran itu.
mereka tuh udah kaya gitu loh, wis sugih gitu loh, tinggal menikmati. Naiknya aja apa mobil yang banyak Altos, Alphard gitu ya. Udah kayak ini standar cita-citanya sepertinya sudah semua itu sudah tercapai. Tapi kok masih sinaunya gitu loh. Kudune kan sinau yang kayak saya ini yang kere-kere gitu loh. Kudune kan saya yang harus belajar banyak yang masih belum duit gitu. Tapi kok mereka udah kaya kok masih stop sinau gitu loh. Seperti bapak ibu di sini, masa udah sugih tapi masa tetap belajar. Alhamdulillah. Insyaallah sugih kabeh tapi tetap sinau. Cuma ya utangnya lebih akeh. Ya. Ini sudah atas lagi nih. Alhamdulillah nih. Karena saya malu kalau di atas. Takut jeblos, Pak. Yang kedua. Tadi sifatnya harta banyak ya? Sedikit. Nah, ternyata beda sama rezeki. Rizki, kalau harta tadi kadang-kadang bisa jadi rezeki, betul nggak Bu? Ya. Tapi kadang-kadang rezeki belum tentu. Tak. Belum tentu. Banyak. Apa tuh Pak Bu? Ini yang di depan Bapak Ibu itu ini. Kalau ada di tempat itu ada Superman, terus orang pakai baju Superman mirip Superman. Kalau saya ini lagi mirip latihan coach katanya teman-teman. Jadi kadang-kadang salah akeh loh. Jadi kalau sifat rezeki, kalau rezeki ini pabriknya di mana Bu? Di langit. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya apa? Lapang dan sempit. Sifatnya lapang dan sempit. Kalau harta tadi sifatnya apa? Banyak dan sedikit. Kalau sifatnya rezeki lapang dan sempit. Ini tolong Mas Andri, saya nanti tolong diapalkan terus dipendamkan dalam hati. Buat saya nih, Bapak Ibu mau terserah. Kalau buat saya pengen ini tak tempelkan nih jero pikiran, nih jero hati. Makanya coba angkat tangannya, turunkan lagi. Kasihan nanti suruh-suruh nyong tua tak kuat. Jadi anu ya Pak Bu, ikutin saya boleh, nggak ikutin nggak apa-apa. Sifat harta banyak sedikit. Kalau sifat lapang sempit. Sifat rezeki. Ada sadar kabeh, alhamdulillah sadar. Malah sing ngomong sing sadar. Terus Sifat rezeki lapang sempit. Sifat harta Banyak sedikit. alhamdulillah. Terus kalau rezeki dilapangi dengan apa, disempitkan dengan apa? Ayo anak-anak. Kan Bapak juga anak-anak. Anak yang baik toh. Ini buat sendiri. Tolong di zoom. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sangat sempit di dunia, dan kami akan mengumumkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini rezeki Pak Bu, sempit. Utang mari sempit, tamu lapang Pak Bu. Sempit, sing sempit kayaknya lebih menghayati sekali. Kalau dilapangkan dengan apa? Moga-moga terlapang semua ya. Tolong di zoom Ustaz. Nah itu di zoom. Moga-moga udah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang lapang, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini ternyata rumus daripada
rezeki. Ketemu ya Pak Bu. Kalau tadi harta banyak sedikit, rezeki sifatnya lapang dan Bapak Ibu sahabat, bisa jadi kenapa kita terjebak dengan masalah utang riba, keluarga, ekonomi, lingkungan. Bisa jadi karena kita salah memahami rezeki, salah memahami harta. Coba angkat tangannya Pak Bu, tempelkan ke dagu kita. Dagu mana? Ikutin saya maksudnya. Insaf, tobat gitu loh. Dia berarti duit, tak makan rentok. Sekalian untuk utang gitu ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sahabat, kalau kita entah sudah tahu, kira-kira sudah paham ini Bu. Ini kayaknya ini aja ya cukup ya Bu. Baru ulang. Harta dan rezeki beda nih Bapak. Harta sifatnya banyak sedikit, rezeki sifatnya lapang sedikit. Kalau kata guru saya itu, kata kiai saya, kata ulama saya, rezeki itu ada 13 pintunya. Dan yang paling rendah itu kata beliau itu harta. Yang nomor satu apa kira-kira? Kalau ulama menyimpulkan ada 4. Udah 13 itu diperas lagi ada 4. Harta apa? Kenikmatan yang Allah berikan untuk manusia yang paling rendah di muka bumi ini adalah kenikmatan harta, kata guru saya. Kata ulama itu. Kemudian ditulis dalam kitabnya. Yang kedua adalah naik di atasnya adalah kesehatan. Yang ketiga anak yang soleh. Yang keempat nikmat iman. Bapak Ibu, uang kita banyak, tapi utang kita lebih banyak. Nikmat mana? Utang lagi, insya Allah. Orang termasuknya sih bahas utang terus sih Pak. Uang kita banyak apapun, tapi kalau kita sakit, bagaimana kita menikmatinya? Ini Pak. Mungkin-mungkin sehat selalu gitu Pak. Amin. Pak De, Bude, gitu. Punten sedulur pun. Lu lagi latihan belajar bahasa Solo nih loh Pak Bu. Gagal terus. Gagal mana gitu. Karena ketemunya orang ngapak lagi. Terus kalau apalagi kita punya yang ketiga, anak yang soleh, putu yang soleh, hafizku, seneng banget ya. Aku tuh belum nih lagi pertama kali Pak Bu ketemu pembelajaran bisnis yang paling sepuh gimana ini masalah beli tangan buat beliau yang terlihat. Ini isi ngomong gitu lah sih ngomong gitu Pak Bu. Gimana itu lo isi ngelimba ini ya Allah Pak. Ini tak mau dendam ini. Alhamdulillah. Nanti bisa sampaikan nggih Mbak, anakku tuh nggih Mbak, nggih cerita anakku. Koyo rezeki harta beda le gitu nggih. Bener nggih? Manggil tole nggih nek soto nggih. Nek putri napa? Nduk. Oh, nduk. Kalau di kemasan nduk itu telur. Nduk kuwi. Maka di belakang ada juga banyak pengusaha nduk itu berarti apa? Pengusaha anak perempuan ya gitu. Nduk ternyata nduk nggih ngapunten. Ngapunten gitu. Mbak, di sampai mana Pak? Kakek lupa. Nah, kayak mana Pak? Ya, sifat harta tadi banyak sedikit, sifat rezeki lapang sedikit. Ini yang kemudian perlu kita install dalam kita. Yang terakhir tadi nikmat yang paling besar yang diberikan kepada manusia dan nggak semua dapat. Sekarang populasi manusia di dunia berapa? Miliaran. 7 miliar Pak Bu, kata yang meneliti. Penelitian yang meneliti, jumlah populasi dunia 7-8 miliar yang meneliti. Tapi yang muslim 2 miliar saja populasi. Artinya masih banyak 5 miliar di luar sana yang belum masuk Islam. Gimana Bapak Ibu? Duit akeh tapi nggak masuk Islam. Mau nggak Bu? Mau kan? Insya Allah di sini nggak ada. Tapi kalau kepepet gimana? Nah itu kadang-kadang. Ya maka kita akan ketemu ini jenis-jenis orang tipe harta dan rezeki. Ini konteksnya gimana? Ya ini. Ya. Kalau kita sudah memahami apa itu harta, apa itu rezeki, nanti di tengah masa kita akan menemukan 4 jenis manusia. Ini pertama buat mengetes diri kita. Yang kedua untuk melihat fakta di luar sana.
Ya, yang pertama ada orang yang hartanya sedikit bahkan nggak punya dan juga rezekinya sempit. Ini tingkat yang pertama. Ini kalau kata Allah ini orang yang paling celaka. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang yang celaka dunia dan juga celaka akhirat. Kira-kira kalau itu sahabat banyak nggak kita lingkungan kita lihat kondisi yang macam ini? Banyak betul Pak? Banyak apa sedikit? Banyak. Ini kita sedih. Ini jangan melihat tungguku wah bahaya sekali. Tungguku gitu. Bisa jadi. Saya dapat cerita dari kiai saya itu ketika kali datang ke Solo itu, karena kiai saya itu Polri internasional, dai nasional gitu, terus datang ke Solo, pertama ke Solo, beliau senang wifi katanya. Akhirnya dia nggak pesen taksi, pesennya becak. Karena apa? Pengen seneng bantu orang yang kesusahan. Ketika becak beliau cerita kalau becak itu cari yang paling kayaknya wajah melas gitu. Kemudian pesenlah becak itu di dekat terima itu tadi. Ketika becak tanya tukang becaknya, becak, Pak becak, Mbah, gitu. Mungkin bapak-bapak, nggak mungkin ibu-ibu becak. Pendapatan sehari berapa? Ya kadang 15.000 sekali narik. Apalagi sekarang banyak online seperti 20.000. Ini cukup niku. Ini cukup kayak asalnya di kota. Maka sama Pak Kiai saya oleh guru saya kasih 500.000. Senang sekali itu. Tapi setelah turun beliau ngintip itu. Ceritanya ngintip pas turun ternyata buat apa uang 5.000? Tak kira ya buat anak sekolah, anak kakek istri. Ternyata untuk main gaple saudara. Itu masya Allah. Sedih ya. Udahlah sempit di dunia, di akhirat masya Allah. Nah biasanya apa? Orang yang hartanya sedikit ya biasanya nggak mau belajar, ya dingkon beti malas gitu. Dan rezekinya sempit biasanya jelas orang nggak sholat itu bikin rezeki sempit. Rezeki sempit jelas nggak sholat itu. Semoga kita semua diangkat dari level 1 ini. Amin Allahumma. Dan juga negara kita juga semuanya. Terus yang kedua, ada tipe orang yang hartanya banyak tapi rezekinya sempit. Ini kalau di kampung saya Pak Bu, ini dula Pak Bu. Di kampung saya tadi. Nggak tahu kampungnya Bapak Ibu. Sedihlah betul. Kalau mau lamaran itu penting calonnya punya kepribadian. Jadi kasih tip nanti kalau ngelamar seorang itu yang penting kamu punya kepribadian aja modalnya. Wah nggak pribadi, ya mobil pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi, itu. Yang penting kaya, tapi rezekinya sempit. Sholat ora tahu, gitu. Ngaji apa meneh, gitu. Tapi ini paling jago untuk boleh duit, ya nggak? Banyak buatan kayak gini Bu. Yang udah sedikit. Banyak buatan Pak. Apa yang di sini mantannya semua? Moga-moga enggak. Nah ini kalau di kampung saya paling favorit. Sementing bojo karo kaya nggak apa-apa. Sementing kalau sering mat ini biasanya nampang di lampu merah pinggir jalan gitu. Joblos saya. Itu biasanya. Nanti kalau saya jadi tak aspal itu jalan kampungmu, kalau perlu sampai dapurmu tak aspal. Semalam Sampai kamar. Kadang-kadang. Banyak nggak punya kayak gini? Biasanya ketemunya di mana nih? Di atas sana. Ya, nggak usah dibahas. Ini tepi jurang soal bahaya. Yang ketiga, ketemu atau ini malah lupa nih nomor dan baru ulang. Nah, yang ketiga ada jenis yang ketiga, itu orang yang hartanya sedikit tapi rezekinya lapang. Kalau saya cita-cita minimal inilah, minimal ya rata duit apa-apa, semuanya cukup, ya cukup gue ibadah, cukup gue sholat, cukup gue bangun masjid, cukup gue umroh haji bangun rumah, gitu Pak Bu, gitu. Seperti ini, insya Allah ini mau cukup, kalau cukup kita tutup. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau ini kan ada contoh negaranya ya. Kalau di nomor 2 itu ada negara yang kaya raya tapi rezekinya sempit. Teman saya itu banyak yang lagi berangkat ke Jepang Pak Bu. Dan kemudian ada yang juga pulang dari Jepang.
Mas Andri, nggih Kang. Kan Indonesia malah bahasa Jawa ya, betul? Sampun betul apa nggih Pak Bu? Ini kok bilang saya sama teman saya soalnya kalau ditranslate bahasa Solo kan AO gitu. Kalau saya itu kan anak apa, ya apa tulisannya itu sesuai latar bahasa gitu ya. Kalau orang Solo kan nggak konsisten gitu ya. Makanya jadi presiden ngeri gitu, nggak konsisten bahasanya gitu. Itu pijuran sekali ya. Ono tulisannya anak apa, tapi kenapa dibaca ono apa gitu ya. Ini gimana? Makanya saya bingung kalau belajar Jawa di sana gitu, nggak pas gitu. Ini sampai mana tadi saya lupa. Ada di Jepang tadi saya ditawarin, Kang kerjaan Jepang baik Kang. Baik Kang, kerjanya apa? Tukang kebersihan apa Kang? Mayat. Tukang kebersihan mayat aku tahun 2014-15. Emang kenapa? Di sana banyak kasus bunuh diri. Loh, miknya hampir mati tadi. Banyak kasus bunuh diri. Dan tempat favorit paling bunuh dirinya itu di mana? Di rel kereta api. Jadi mereka menabrakkan diri ke kereta api. Data tahun 2014-15 itu sekitar 300.000 orang mati bunuh diri. 300.000 loh. Berarti kalau dihitung per hari itu coba dihitung kasih jawaban soal benar. Setahun 300.000. Berapa perharinya? Ini kan sesepuh semua nih. Nggak usah ngitung, saya nyontek. Sekitar 8 orang per hari mati bunuh diri. Itu di sana sering bang. Sampai-sampai pemerintah di sana membuat siapa yang mati bunuh diri di rel kereta api nanti pihak keluarganya didenda berapa miliar gitu. Itu Jepang. Padahal Jepang itu Pak Bu, kita lupa pakaiannya, kendaraannya, latarnya semua dari Jepang. Ya nggak? Ada nggak sini motornya nggak Jepang? Ya, mobilnya nggak Jepang. Itu Jepang tuh turah-turah makanya dikasih ke kita, ya. Makanya sebagai balas budi kita kepada orang Jepang harusnya kita bawa kesana bawa oleh-oleh. Kira-kira oleh-olehnya apa? Hah? Allah Akbar. Makasih Pak. Bener, olehnya apa? Kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka nggak kenal Allah kan? Macam apa? Galau dikit, hobinya bunuh diri itu di sana. Maka di sana di Jepang itu orang-orang pada nggak berani nikah, maka populasinya hampir habis punah gitu. Maka pekerja Jepang sekarang banyak mengimpor dari Indonesia banyak banget. Itu ya Pak. Yang ketiga miskin dan lapang, ini kira-kira negara mana Pak? Konoha. Ini alhamdulillah, keluarganya sih sebenarnya kaya, tapi sekarang lagi miskin gitu. Tapi karena lapangnya karena ada bapak ibu semua di sini, gitu. Amin Allahumma. Walaupun kita hidupnya sulit Pak Bu, saya itu kemana-mana ngantar kiai, ngantar ulama ngisi pengaji. Itu kalau di balai pedalaman di kota itu orangnya kurus itu, sedih saya lihatnya, sedih banget. Karena sulit, hidupannya sulit, nggak di kota nggak bisa. Yang katanya di desa nggak pakai dolar, ternyata ya sulit juga di desa. Kurus orangnya, tapi bapak ibu sahabat, saya hadir di sini kok orangnya lemu-lemu gitu loh. Katanya sulit, tapi itu lemu-lemu. Itu artinya di sini banyak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Indonesia lapang karena bapak ibu semua. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir ada apa namanya? Tipe orang yang keempat. Kira-kira siapa yang kesana? Tipe orang keempat, banyak hartanya, lapang rezekinya. Mungkin kita mau nggak Pak Bu? Ikhtiar ke sana. Mau nggak Pak Bu? Mau banget. Tenang ora? Tenang. Aku nesu Pak Bu. Oke. Nah, kayak uangnya, kayak lapang rezekinya. Ini kalau contohnya itu ternyata ada itu zaman dahulu kala. Siapa Pak Bu yang terkenal? Ini kisah Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah. Ketika pas di Mekah, fase Mekah, Abdurrahman bin Auf itu orang yang paling kaya luar biasa. Ini udah viral banget ceritanya ini. Tapi singkat cerita beliau ingin hijrah seperti Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sama-sama membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujian yang pertama kali Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apa yang didapatkan sama seperti yang tadi sahabat saya. Ujian ekonomi, habis hartanya ditinggalkan di Mekah semuanya. Keluarganya, istrinya nggak mau katut aku, nggak mau.
lingkungannya, semua relasinya terputus semua di Mekah. Maka Abdurrahman bin Auf datang ke Solo. Datang ke Solo. Ke mana Pak Bu? Datang ke Madinah dengan bawa apa Bapak Ibu? Antri datang Tidak bawa apa-apa, kecuali apa yang nempel pada badannya. Artinya apa? Kondisinya Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah kondisi gak ada duit, gak ada harta, gak ada keluarga. Tapi Rasulullah SAW ajibnya, yang ini gak ada dalam catatan cara manapun. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Moga-moga saya Muhajirin dari Purbalingga, Solo, Bapak Ibu dari Ansor. Moga-moga kita saudara gitu Pak Bu. Amin Allahumma. Amin. Nah, datang ke mana? Madinah, karena Rasulullah tahu ini Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya. Beliau gak bawa apa-apa padahal. Mari sambungkan sama sahabat yang kaya di Madinah. Siapa namanya? Siapa Nana? Saya bisa ngasih TV apa Bu? Bapak anak-anaknya banyak bersama Sa'd bin Rabi radhiyallahu anhu. Seperjakan sama orang yang kaya juga. Maka kata sahabatnya, wahai sahabatku, engkau telah disahabatkan denganku oleh Rasulullah. Maka hartaku hartamu, perniagaanku perniagaan. Kalau mau saya punya istri banyak, nanti kamu mau nggak? Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Wahai sahabatku, semoga kamu, hartamu, keluargamu diberkahi Allah. Cukup kepada saya, tunjukkan saya. Pasar. Saya apa Bu? BRI. Ani itu. Ternyata tunjukkan pasar. Dari situlah seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, singkat cerita jadi orang kaya luar biasa dari pasar. Nah itu kapan-kapan dibahas apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali membung pasar. Singkat cerita ternyata para sahabat juga sugi-sugi, tapi mental mereka nggak nyari sugi, nggak mencari kekayaan. Yang mereka cari rizki, usahanya apa Bapak Bu? Sepulang dari sini kalau ditanya kayak sahabat, Pak usahanya apa? Usahanya atas iman. Kerjaan kita, bisnis kita, untuk apa Pak Bu? Yang paling utama untuk menguatkan iman. Saya pernah baca hadis itu, Rasul dalam hadis qudsi itu Allah SWT berfirman, ada orang yang Allah berikan kekayaan. Karena apa? Karena nanti kalau diberikan kemiskinan maka imannya akan rusak. Sebagaimana ada orang diberikan kemiskinan, kalau diberikan kekayaan imannya rusak. Semoga kita yang pertama ya Pak. Yang penting imannya sehat dan syukur. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sugi-sugi kabeh, tapi orang nggak pernah belas mikir ke kesugihan. Loh, suatu ketika Rasulullah SAW lagi lagi taklim sama sahabat-sahabat. Suatu hari mendengar sabda Rasulullah bahwa kelak orang kaya akan mati lebih lama menjalani perhitungan di akhirat. Maka Abdurrahman bin Auf pun galau. Galaunya gini, wah aku sugih. Seperti kita ya. Wah aku melarat sama ya. Sama. Terus maka cita-cita saat itu Abdurrahman bin Auf, cita-citanya aku harus jadi orang miskin. Aku harus jadi orang miskin sama dari kita kalau sebenarnya. Jadi orang kaya gitu ya, sama ya. Semangatnya sama. Abdurrahman itu juga sama, semangatnya jadi orang miskin. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu cita-cita miskin tapi diberi kaya. Sama kayak kita, cita-cita mah kaya, Bapak. Diberi kaya. Tapi diberi kaya. Kaya juga. Iya, Amin Allahumma amin. Ternyata Rasulullah SAW juga seorang pengusaha ya Pak Bu. Mau dibantu Ustaz? Nah, Rasulullah SAW ternyata dari kecil juga seorang pengusaha. Usia belasan tahun udah jadi eksportir di Maka kalau kita niat usaha sekarang di mana Pak Bu? Kalau bisa gini sih, kalau kata guru saya Mas Adi kan usaha cuma duit, tapi karena Rasulullah melakukan, gitu aja.
perkara nanti harta supaya sedikit itu urusan Allah. Tapi perkara yang kamu bisa kuasai, kamu pengen apa yang berusaha Rasul kerjakan. Kalau Rasulullah pernah bisnis, ya udah itu bisnis gitu. Itu kata guru saya kepada saya, bukan kata saya pada jenengan, bukan kata guru saya pada saya. Apa gitu gimana Bu? Nah ini ternyata ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, beliau itu bukan tanpa bekal, beliau itu bukan tanpa modal. Emang beliau tidak membawa harta, memang beliau tidak membawa pakaian, beliau tidak membawa harta benda keluarga, tapi yang beliau bawa ini mental kaya. Beliau itu punya mental kaya. Jadi kondisi kaya sama kondisi miskin ternyata beda definisi. Bisa jadi hari ini kita miskin, tapi kalau kita punya mental kaya, suatu saat ketemu kekayaan. Atau bisa jadi hari ini kita punya banyak, tapi kalau kita punya mental miskin, kemungkinan suatu saat ketemu juga. Saya punya teman ke kuliah di Solo dulu, orangnya miskin. Kuliah itu sekali kuliah itu 4 kampus, tapi nggak ada yang lulus. Dan saya juga ikut ikutan. Ya, karena apa? Ketika ujian katanya ujian termasuk saya ketika ujian itu ujiannya double. Ketika ujian kenaikan semester ujiannya double. Pertama ujian soalnya, yang kedua ujian ekonominya, karena bayar sendiri. Padahal saya pernah kuliah jurusan ekonomi, tapi langsung diuji dengan ekonomi. Itu sedihnya saya. Maka saya juga jadi sarjana ekonomi karena khawatir diuji ekonominya. Sebenarnya saya pengen jadi kesehatan, biar sehat selalu kayak bapak ibu. Yang kasihan tuh kuliah di hukum 4 tahun di hukum selesai. Ya Pak Bu. Nah ini yang kemudian kita install pada diri kita. Kata guru saya kepada saya, ini laundry, kamu install ini pada diri kamu. Ini bukan kata saya membuat jenengan loh Pak, ini kata guru saya kepada saya. Coba mental kaya ini diinstal. Yang pertama mental kaya ini screenshot aja nanti. Saya nggak mau menggurui bapak ibu. Ini bapak ibu yang nulis sendiri, habis itu amalnya sendiri ya Pak Bu. Ini oleh-oleh dari guru saya pada saya saja. Karena saya nggak takut menggurui bapak ibu semua. Harusnya saya yang belajar. Yang pertama melihat peluang. Kalau orang miskin melihat, mental miskin melihat hambatan. Yang kedua gemar belajar. Ini insya Allah sini orangnya kaya semua nih mentalnya. Karena senang sinau loh Mbak. Ini Mbak suka tenang Mbak. Tenang karena senang sinau, masya Allah. Walaupun kalau saya kadang nggak mudeng juga tetap makan sinau. Terus yang ketiga, ini yang terakhir, senang melihat orang lain sukses. Kira-kira kalau kita tetangga kita gimana Pak Bu? Senang nggak kalau kita lihat orang lain sukses? Senang nggak? Tetanggaku orang kok. Senang. Tetanggaku tuh kulkas, nggak Pak, tuh kulkas gitu. Kata Bu ini. Kok tetangganya beli kulkas malah dia kepanasan. Ya gitu. Banyak kadang-kadang kita dengki gitu. Makanya saya kalau lagi belajar, saya kadang punya kayak gitu juga, karena ini fitrah ya, manusia bukan malaikat. Kadang-kadang ya ada iri-iri juga gitu. Teman udah sukses angkatan, kok saya belum sukses, iri mboten. Kadang-kadang kalau saya iri, makanya saya sekarang latihan berdoa. Ya Allah, kayak umah apik, moga-moga bahagia rumahnya, bahagia keluarganya gitu. Moga-moga nular, kata malaikat, kamu juga gitu. Terus kalau yang paling sering gini, ciri-ciri kita punya mental miskin atau kaya itu gampang tesnya. Kalau ada contohnya panitia, contohnya gampang kalau sholat Jumat itu. Sholat Jumat itu biasanya akan ada nasi Jumat. Nasi Jumat itu biasanya kita lagi sholat Jumat udah kepikiran nasinya. Maka kalau nasi Jumat itu kalau kita mikir kepikirannya apa? Biasanya kalau dia yang mental miskin, gimana saya biar dapat yang paling enak, gimana biar saya dapat paling duluan. Maka biasanya anak-anak nih paling cepat beruntung. Kita udah tua pulang, udah keluar udah habis ya, tidak bilang anak-anak. Nah mental ini namanya mental miskin kalau kata guru saya. Kalau mental kaya pikirnya gimana? Seandainya saya yang infak Jumatan itu, seandainya saya yang ngasih makanan itu, seandainya saya yang bangun masjidnya, seandainya saya yang ini kata guru saya gitu. Bapak Ibu
Nanti niku nggih. Iya. Nah, Bapak Ibu validasi saya saja, barangkali ada yang salah. Gitu. Ya sampai sini semoga kita bisa install mental kaya pada diri kita, anak cucu kita. Amin Allahumma. Amin. Ini karena mental miskin kaya itu keluar masuk, tergantung lingkungan dan keadaan. Apalagi kalau udah utangnya banyak, itu langsung ngedrop semua. Waktunya masih berapa tahun Pak? 10 tahun, 10 menit. Masya Allah 10 menit, ini baru pembukaan Pak. Ngapunten. Jadi kapan-kapan lanjut lagi. Ya, Rasulullah SAW ternyata menginstal kepada para sahabat adalah mentalnya kayak semua. Para sahabat banyak versinya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada laki-laki, perempuan, ada kaya dan miskin. Tapi semua mentalitas sahabat kaya semua. Buktinya apa? Buktinya mereka punya sifat namanya itar atau atar, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Kemudian punya sifat namanya dermawan. Nah itu kan sifat-sifat yang kemudian Bapak Ibu sudah mengamalkan. Kalau saya baru belajar, kalau Bapak Ibu sudah mengamalkan. Nah, ternyata kata guru saya, sukses ini adalah kapasitas. Nah inilah bekal yang kemudian akan kita oyak. Sukses adalah kapasitas. Sering dibahas. Kemarin Ustaz Bagino juga membahas ini. Ya. Kemudian ini kita install pada anak diri kita. Kalau kita mungkin udah nggak sempat install, ya minimal anak untuk kita installin. Karena manusia seperti HP, Bapak Ibu sahabat. Dia punya 3 dimensi. Yang pertama, dimensi raga kita. Ya, dimensi kita punya fisik kayak gini, punya badan, kita punya juga pikiran, dan juga kita punya keimanan. Maka rumus kapasitas tadi untuk kita kata Allah jadi orang yang berhasil, orang yang menjadi orang yang tipe nomor 4, 3 yang diinstal, yaitu tadi apa tadi pertama raganya eksekusi, fit badan kita harus sehat Pak Bu, dan mampu beraction. Nanti kita ketemu ya, ada orang yang kerjanya itu dengan kerjanya kerja keras, itu biasanya kerjanya pakai tenaga. Orang kerja pakai tenaga biasanya yang didapatkan apa Pak Bu? Lemes, lelah. Ya, biasanya ini para tukang-tukang itu habis kerja pakai tenaganya, yang dikerjakan tenaganya, ngangkat batu Pak Bu, ngangkat batu dari truk ke truk gitu, itu bayarnya sampai 100.000 sehari. Tapi beda kalau dengan yang kedua tadi, yaitu orang yang dengan strategi atau entrepreneurship, dengan kerja keras, kerja cerdas, sama-sama angkat batu, ukurannya sak jagung, itu sekali bayar 60 juta. Sinten niku? Pak dokter nih, Bu dokter, batu ginjal tahu? Kan mahal Pak Bu, ya. Batu ginjal orang tahu Pak Bu. Jadi pengusaha batu ginjal lah ya, cocok cepat sugih ya. Yang ketiga, dengan kita kerja dengan apa namanya iman. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu di sini ya, yang mungkin belum belajar bisnis, actionnya juga nggak begitu ini apa. Tapi kalau tempat saya depan saya itu ada pesantren. Tak lihat ustaznya ya belajar bisnis, tapi kok bangun terus gitu. Pesantrennya ada terus bangunnya, donaturnya banyak gitu. Itu ternyata tiga orang model kerjanya begini. Nah kalau kita udah terlanjur tahu, kalau saya maksudnya ya ikhtiar semua ini dioptimalkan. Itu Bapak Ibu. Waktu orang berapa menit Ustaz? Ya ini dia. 5 menit lagi. Ya slide-nya masih 20. Ternyata rumus dari Rasulullah SAW sebagai untuk promosi nomor 4 yang hartanya lapang, hartanya banyak, rezekinya lapang. Tidak ada lain rumusnya kita mengalihkan, mencampurkan letih antara keimanan kita, ilmu kita, dan action kita. Ini yang kemudian kita tanamkan pada, kalau nggak sempat kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Itu kita. Karena Bapak udah action soalnya, udah beriman dan udah berilmu. Masya Allah. Oke.
Ini sebenarnya ada rumus untuk ketika kita bangkit, ketika mau bangkit di saat sulit. Orang ketika sulit, tinggal ngeblank. Kakak saya utang cuma 500 juta. Mungkin di sini ada yang utangnya 3,6 miliar, kemarin datang nggak bu? Gitu, yang datang 3,6 miliar kemarin. Ternyata utang sedikit sama utang banyak sama-sama pusingnya. Yang belum banyak sekarang tambah ininya, actionnya bukan utangnya. Maka salah satu di sini ada rumusnya keyakinan kita, yakin iman kita, naikkan iman kita. Allah pernah sahabat tanya kepada Rasul pernah sabda, jadidu iman nukum, jadidu iman nukum, perbaharui iman kalian, update iman kalian. Kata sahabat tanya, aifan jadidu imanana ya Rasulullah, terus gimana cara kami ngupdate iman kamu? Rasulullah sampaikan, aktil min qauli la ilaha illallah. Rasul sampaikan, perbanyaklah pada diri kalian ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama menjelaskan ketika untuk menaikkan iman, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kalau kita sendiri kita sering ingat Allah. Tapi kalau kita sama orang lain, sama teman, sama tetangga, sampaikan kalimat la ilaha illallah ini kepada mereka. Artinya apa? Ngajak orang untuk taat kepada Allah, ngajak untuk orang ingat sama Allah. Itu paling cepat ningkatin iman Bapak Ibu. Kalau iman kita lagi lemah, lagi layu, lagi loyo, ngajak orang sholat, kita otomatis sholat dulu. Yang namanya ngajak itu di depan sama di belakang. Di depan sama di belakang. Kalau di belakang berarti nyuruh. Kalau ngajak berarti minimal membersamai atau di depan. Kalau kita lagi malas tahajud, kayaknya ngomongin tahajud, kayaknya kita jadi tahajud juga. Harusnya begitu sih. Kalau kita sedekah, mungkin kita mau sedekah, biasanya ada sedekah dulu, kecuali penabung sedekah. Ya. Kemudian naikin dengan cara apa? Dengan cara, artinya apa? Dengan cara dakwah itu paling cepat naikin iman. Makanya saya punya teman itu kalau lagi masalah, saya ngajak ke teman saya yang orangnya baik banget, tapi nggak pernah sholat. Orangnya baik tapi nggak pernah sholat. Ketika mau maghrib mau sholat, saya datang ke sana, Mas, mau nggak lagi sholat? Iya sholat gitu, sering gitu. Tapi beliau nggak menghiraukan. Akhirnya saya bilang, Mas, saya akan nyampaikan ini sholat sampai aku mati, aku jenengan sih mati duluan gitu. Milih mana? Yo, akhirnya aku kabur. Alhamdulillah. Yang kedua, strategi. Ini strateginya dari rumusnya, Toha oke, ini dari kiai saya. Namanya Kiai Toha Abrori. Bisa dicek di channel YouTube-nya Santri Senior. Di Bojonegoro dulu. Ini seorang pebisnis tapi kiai gitu. Nah, beliau menyampaikan ada Toha oke. Masih berapa menit, Ustaz? 7. Habis 5 menit bersambung. Gimana strateginya? Jangan kemana-mana, tetap bersama MPC di episode selanjutnya. Kita biar penasaran kayak di film-film. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum Andri tutup, kemarin mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah guru saya sebenarnya. Jika ada kekurangan khilafan, mohon maaf dimaklumi. Kalau saya itu kursus setir mobil, jadi kadang-kadang kalau ada mobil latihan, itu Bapak Ibu harus maklum, karena latihan kalau oleh-oleh gitu. Sebagaimana di depan ini juga latihan, mohon maaf lahir batin ya Pak Bu. Gitu. Sebelum saya tutup, kita tutup dulu dengan kafal medis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terus saya pengen tanya, kemarin itu ada kasus penganiayaan perempuan di Bandung ya? Ya Bu, yang hampir semua ofisnya rusak. Dan alhamdulillah itu pelakunya udah ketangkap ya. Namanya siapa? Taufik Hidayat. Alhamdulillah Taufik Hidayat udah ketangkap. Karena beliau udah ketangkap, kita tuh dengan bilangi Taufik Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Andri Antaja. Bapak Ibu, banyak hal
tadi disampaikan oleh Mas Andri berkaitan dengan konsep harta dan rezeki.